Jepang dan Indonesia sama-sama menjadi wilayah yang berada di kawasan cincin api, yang artinya gempa menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan awal tahun ini, baik di Jepang dan Indonesia sama-sama dilanda gempa. Namun yang membedakan dari kejadian ini adalah mitigasi dan kesiapan kita dalam menghadapi gempa. Mengapa gempa Jepang dengan magnitudo yang besar dan menimbulkan tsunami dampaknya tidak terlalu besar? 1 Januari 2024, gempa besar bermagnitudo 7,6 mengguncang wilayah prefektur Ishikawa, Jepang. Usai gempa, peringatan tsunami dikeluarkan untuk pesisir barat Pulau Honshu hingga Hokkaido. Peringatan serupa juga berlaku ke beberapa negara tetangga Jepang seperti Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan. Gelombang tsunami setinggi 1 meter menerjang pantai Ishikawa. Malam harinya sebuah gedung di wilayah Wajima terbakar hebat diduga akibat gempa. Ini adalah dampak pasca gempa. Lokasi terparah adalah prefektur Ishikawa. Sejumlah kota seperti Wajima, Suzu, Nanao, dan Anazimo terlihat kehancuran bangunan dan rumah warga. Selain itu, kerusakan juga terlihat di jalan-jalan yang retak akibat gempa. Ada yang ramai dibahas warga Indonesia saat gempa di Jepang, yaitu bagaimana Jepang melakukan mitigasi gempa kepada warganya. Ini dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi kita lihat dulu bagaimana dengan gempa di Indonesia. Gempa di Sumedang, Jawa Barat membuat panik warga. Meskipun bermagnitudo 4,8, tetapi karena kedalaman yang dangkal sangat terasa. Sejumlah rumah rusak akibat gempa, tidak ada korban jiwa. Tidak hanya gempa pertama, gempa susulan pun kembali membuat panik warga. Seorang warga bahkan harus menggendong perempuan lanjut usia ke tempat yang lebih aman. Pasien RSUD Sumedang berhamburan keluar gedung. Petugas gabungan yang masih bersiaga turut membantu evakuasi pasien dari dalam gedung RSUD. Warga di Sumedang panik. Banyak dari mereka trauma dengan gempa dan memilih tinggal di tenda darurat untuk menghindari gempa susulan yang datang tiba-tiba. Nah, berbeda dengan di Jepang saat gempa terjadi. Sebelum gempa terjadi, ada bunyi alarm di setiap telepon genggam warga, sehingga warga bisa mengantisipasi. Bahkan beberapa di antara mereka tenang-tenang saja meskipun diguncang gempa besar. Gempanya makin kenceng, makin besar, kayak gitu. Baru saya ngelihat di seputar saya itu orang-orang udah siaga, tapi masih duduk manis. Sama kayak gelantungan gitu pada goyang-goyang banget kan. Sama yang penanda-penanda gitu, yang tanda misalnya belok kiri atau belakang itu semuanya pada gelantungan kayak goyang gitu. Dan makin kenceng, saya di situ panik sendiri. Sedangkan yang lain tuh pada duduk manis gitu loh. Tiba-tiba kalau di sini kan kalau ada gempa itu otomatis ke HP, semua HP walaupun HP-nya nggak ada nomor sekalipun, itu langsung ada kayak sejenis alarm darurat gitu. Kerusakan memang ada, korban jiwa pun ada. Tapi yang patut dicontoh bagaimana Jepang mengurangi resiko gempa. Mulai dari alarm gempa hingga bangunan yang anti gempa. Apakah Indonesia bisa menerapkan ini? Sebenarnya kita sudah kembangkan, Mas. Namanya Earthquake Early Warning System, EEWS ya. Hanya kita masih on progress menyiapkan itu. Merapikan, menyiapkan sensornya, sistem komunikasinya, akuisisi datanya, itu baru kita rapikan. Dan kita sudah melakukan uji coba, Mas, dan juga berhasil. Tapi memang masih dalam proyek, masih dalam pembangunan sehingga belum bisa disampaikan ke masyarakat aplikasi ini. Jadi ke depan kita persis apa yang Mas sampaikan di Jepang. Untuk peringatannya, jelas, Indonesia juga mampu, namun belum diaplikasikan saja. Saya coba tanya ke ahli IT, ternyata orang-orang yang mendapatkan alarm gempa di Jepang, itu rata-rata orang yang berada di luar epicentrum gempa. Jika terjadi gempa, lalu misalnya transportasi massal seperti MRT, LRT, ada gempa, dia otomatis keretanya berhenti.
Terus kalau misalnya ada saluran gas, pipa air atau apa, atau listrik, otomatis mati dulu gitu habis gempa karena takut ada yang patah, ada yang rusak, terjadi kecelakaan lebih besar, korban jiwa lebih besar. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipikirkan gitu. Bukan cuman kita dapat alert kayak kita lihat yang disebarkan di Instagram itu, wah keren banget nih, tatut ada gempa, terus dia langsung keluar, habis itu gempa gitu kan. Itu sebenarnya dia ada di luar region dari epicentrum. Kalau di epicentrum dia nggak sempet tato udah gabruk, udah selesai gitu loh. Kalau urusannya sama gempa, yang paling penting pencegahan soal korban jiwa adalah bangunan. Karena rata-rata korban akibat gempa ini tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia. Jadi bangunan yang sudah mempunyai IMB atau sekarang namanya PBG itu otomatis bangunan yang tahan gempa. Ya. Jadi masalahnya di Indonesia kan ada sekitar 500 kabupaten kota. Ya. Kira-kira baru 50 kabupaten kota yang mempunyai prosedur bangunan tahan gempa. Jadi 90% belum. Nah, barangkali itu sebabnya. Bukan hanya sekedar BMKG, tapi semua instansi pemerintah, warganya, semua pihak harus sadar bahwa Indonesia ini masuk ke dalam wilayah rawan gempa. Sebuah situs yang mengamati gempa bahkan mencatat ada 18.000 gempa dengan magnitudo 4 ke atas terjadi di Indonesia. 1.600 kali gempa dengan 5 magnitudo ke atas. Dan ada 100 lebih gempa dengan magnitudo 6 ke atas dan ada juga 11 gempa dengan magnitudo 7. Bersahabat dengan alam bukan berarti mengabaikan resikonya. Kita harus tetap waspada. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa.